Bab 516 Bibi. Segera setelah itu, di bawah tatapan Blake dan yang lainnya, Sander dan wanita itu menghilang dari pandangan. Ekspresi mereka sangat muram. Di sisi lain, para anggota klan Gu terlihat lebih muram lagi, seolah-olah kehilangan orang tua mereka. Klan Gu telah mengutus pasukan elit mereka kali ini, dengan niat untuk menangkap Sander. Hanya saja, bukan hanya mereka gagal menangkapnya, pasukan naga mereka pun disita oleh Sander. Ini membuat klan Gu dipermalukan tanpa ampun. Blake dan yang lainnya memandang para anggota klan Gu. Kini, mereka memikirkan satu hal. Bagaimana jika Sander bisa menjinakkan naga-naga itu? Pemikiran ini membuat wajah semua orang menjadi lebih muram. Mungkinkah klan Gu sebenarnya datang untuk membantu Sander? Pemimpin naga kegelapan menyadari pandangan semua orang. Dia melihat mereka sekilas, lalu menjelaskan, "Jangan khawatir, naga kegelapan kami sangat setia kepada klan Gu. Mereka lebih baik mati daripada tunduk." Blake berbicara dengan serius, "Pemimpin Geral, apa rencana kalian sekarang?" Orang itu menjawab dengan serius, "Aku sudah memberitahu ketua klan tentang kejadian di sini. Dia sedang menuju ke sini dengan pasukan." Ketua klan Gu. Ekspresi Blake menunjukkan kekhawatiran. Orang di seberangnya mendadak bertanya, "Blake, siapa wanita tadi?" Dia menjawab dengan serius, "Wanita yang sangat kuat." Di sisi lain, Sander berhenti. Tidak jauh darinya, berdiri seorang wanita bergaun hitam dengan ekspresi dingin. Wanita ini tidak lain adalah Fanny. Sander melihat bibinya dengan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bibi ini akan datang lagi untuk menyelamatkannya. Fanny melihatnya sekilas tanpa berbicara. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini pertemuan antara mereka terasa agak canggung. Setelah sekian lama, Sander mendadak berujar, "Terima kasih. Bagaimanapun juga, dia telah menyelamatkan dirinya lebih dari sekali. Utang budi ini harus diingat, sekalipun dia melakukannya karena ayahnya. Utang budi tetap utang budi." Fanny menatap keponakannya tanpa berbicara. Sander berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Bibi Fanny, terima kasih sudah menyelamatkanku berkali-kali. Tanpa bantuanmu, aku sudah mati di tangan penjelajah waktu. Jadi, apapun alasanmu menyelamatkanku, bagiku itu adalah utang budi besar. Aku ingin membalas budi, tapi aku tahu aku tidak punya apa-apa untukmu." "Aku..." Fanny menimpali, "Kamu tidak ingin aku membantumu lagi, kan?" Sander menatapnya dan mengangguk. Melihat pria itu mengangguk, Fanny marah seketika. Kalau bukan karena... Dia berhenti berbicara karena menyadari sesuatu. Sander berucap dengan tenang, "Kalau bukan karena ayahku adalah Mile, kamu tidak akan peduli padaku, kan?" Fanny mendengus dingin tanpa berkata apa-apa. Dia berpikir sejenak, lalu menambahkan, "Bibi Fanny, aku sudah dewasa." Fanny menatapnya seraya bertanya, "Apa yang ingin kamu katakan?" Sander tersenyum tipis. Dia menjelaskan, "Aku ingin mengatakan bahwa sekarang aku sudah bisa menanggung banyak hal. Jalan hidupku bisa kutempuh sendiri. Kamu tidak perlu lagi melakukan hal yang tidak kamu suka hanya demi ayahku. Aku yakin, ayah juga tidak ingin kamu melakukan hal yang tidak kamu sukai. Lagi pula, kalau aku mati di aliran waktu ini, itu adalah urusanku sendiri. Jadi, pergilah temui ayah atau kakakku, sungguh. Apakah dia berharap ada yang membantunya? Tentu saja dia berharap. Apabila ada yang bersedia membantu, dia pasti akan sangat senang. Bagaimanapun, musuh yang dia hadapi sekarang sangat banyak dan kuat. Hanya saja, dia tidak ingin orang lain memberinya belas kasihan. Dia tentu ingin hidup, tetapi ingin hidup dengan martabat." Sander menatapnya dengan serius dan berucap, "Bibi, aku tidak pernah berniat buruk padamu, dari awal hingga sekarang. Aku sangat menghormatimu dan sangat berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Terima kasih." Usai mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi.
Feni menatap pria itu yang menjauh. Tangan kanannya menggenggam pedangnya erat-erat. Dia tidak melontarkan apa-apa. Di kejauhan, dari dalam tubuh Sander, Tuan Pagoda mendadak berucap, "Bocah," tanpa bantuan mereka. Sander menjawab dengan tenang, "Kalau begitu, mati saja." Usai berucap begitu, dia menatap sungai waktu yang seolah tak berujung di kejauhan dan berbicara pelan, "Mati di mana? Dikubur di sana." Kemudian, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Di momen ini, Pagoda kecil merasa cemas. Itu adalah cemas yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Sebab, ia bisa merasakan bahwa bocah ini sudah siap mati kapan saja. Dia berbeda dari sebelumnya. Kali ini, dia sungguh akan melepaskan semua ketergantungannya dan hanya menganggap dirinya sebagai Sander. Mati. Dia sudah siap kapanpun. Di kejauhan, Feni menatap cahaya pedang yang menghilang di ujung pandangan. Dia mendadak merasa gelisah, terutama mengingat saat Sander mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Kala itu, dia menganggapnya sebagai keluarga. Sementara dirinya, bagaimana dengan dirinya? Memikirkan hal ini, kegelisahan mulai menyebar dari dalam hatinya. Di momen ini, murid pemilik Penatao, Viviana, muncul di samping Feni. Dia memandang ke kejauhan dengan alis berkerut. Feni berbalik dan hendak pergi. Viviana mendadak berucap, "Nona Feni, aku baru saja menerima kabar bahwa ketua klan Gu sudah datang sendiri untuk membunuhnya." Orang itu menimpali dengan ekspresi datar, "Apa hubungannya denganku? Kamu tidak mendengar kata-katanya. Dia bilang dia tidak mau dibantu lagi." Viviana menatapnya dan membalas dengan tenang, "Tidak ada orang yang tidak ingin dibantu. Terutama saat ini, di mana dia menjadi target semua penjelajah waktu." Feni menggelengkan kepala. Dia berbalik menatap ujung sungai waktu yang jauh. Alisnya berkerut lagi. Kenapa dia harus membantu? Awalnya, tentu saja demi kakaknya, Mile. Feni mendadak paham. Alasan utamanya adalah kata-kata yang diucapkan pada hari itu. "Kalau bukan karena kamu adalah anak kakak." Ucapan inilah yang membuat pemuda itu berpikir bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai keluarga. Dia butuh bantuan, tetapi tidak butuh belas kasihan. Dia tetap menghormati dan berterima kasih kepadanya. Hanya saja, dia tidak lagi menganggapnya sebagai keluarga. Sebelumnya, jika dia mengernyit, Sander akan ketakutan. Apabila dia memasang ekspresi dingin, Sander akan mencoba menghiburnya dan melontarkan pujian. Hanya saja, sekarang Sander tidak lagi takut padanya. Dia masih menghormati, tapi menjaga jarak. Tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Feni menghela napas pelan dan berbalik pergi. Viviana menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Di kejauhan, di ujung sungai waktu, Sander terus melawan arus waktu. Berhubung dia telah bergabung dengan Maya, kekuatannya menjadi sangat menakutkan sekarang. Itu sebabnya, dia bisa dengan mudah melawan arus waktu. Sander terus menatap ujung sungai waktu di kejauhan. Menjadi lebih kuat. Kini, hanya ada hal itu dalam pikirannya. Sander berbicara pelan, "Tuan Pagoda, berapa lama lagi aku bisa menjadi tak tertandingi?" Pagoda kecil menjawab dengan serius, "Jangan terburu-buru." Sander tersenyum tipis, "Benar juga." Pagoda kecil ragu sejenak, lalu menambahkan, "Sebenarnya, bibimu itu tidak buruk. Dia hanya terlalu blak-blakan, kadang tidak memikirkan apa yang dia katakan. Bantuan yang dia berikan padamu, pasti bukanlah belas kasihan." Sander menggeleng, "Tuan Pagoda, aku bukan sedang bersikap manja. Aku hanya menyadari satu hal, yaitu sebaik apapun perlindungan orang lain, lebih baik punya payung sendiri. Aku ingin menjadi kuat." Sembari berucap begitu, pandangannya makin teguh. Keinginannya untuk menjadi kuat, belum pernah sebesar ini sebelumnya. Dia sungguh hanya ingin menjadi kuat. Sander mendadak tersenyum. Sebenarnya, perasaan ini cukup baik.
Dulu, meskipun dia juga berusaha keras, tetapi tidak bertekad seperti sekarang. Bagi dia, tidak ada jalan mundur lagi sekarang. Apabila tidak menjadi tak tertandingi, mati saja. Setelah fokus kembali, Sander mendadak berbalik dan menghancurkan ruang waktu di sekitarnya. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan memasuki ruang waktu itu. Tak lama, Sander tiba di sebuah ruang angkasa. Dia melihat sekeliling dan langsung masuk ke dalam pagoda kecil. Sander tiba di sebuah padang gurun. Di sana, lebih dari 100 naga jahat sedang berlutut gemetar. Maya muncul di samping Sander. Dia menggenggam tangan wanita itu. Maya menatapnya dan tersenyum tipis. Sander bertanya, "Bisakah kamu menjinakkan naga-naga jahat ini?" Maya melihat naga-naga itu. Setelah hening beberapa saat, dia menjawab, "Meskipun mereka takut padaku, aku bisa merasakan bahwa mereka masih memiliki rasa permusuhan." Permusuhan. Sander tampak mengernyit. Dia berpikir sejenak, lalu berujar, "Di antara naga-naga ini, mana yang terkuat?" Maya menunjuk seekor naga berwarna emas gelap. "Yang ini." Sander melihat naga itu, ukurannya jauh lebih besar dari naga-naga lainnya. Dia menggandeng tangan Maya dan berjalan mendekati naga itu. Naga itu berlutut di tanah, tidak berani bergerak. Sander menatap naga di depannya. Dia membuka telapak tangannya. Setetes darah murni keluar dari ujung jarinya dan perlahan terbang ke depan naga itu. Begitu melihat tetesan darah ini, mata naga itu penuh dengan keserakahan. Hanya saja, mungkin karena takut pada Maya, naga itu tidak berani mendekati darah Sander. Sander menatap naga itu seraya berucap, "Kalau kamu tunduk, banyak keuntungan yang menantimu." Tunduk. Naga itu menatap Sander. Sorot matanya penuh dengan keganasan. Sander mendadak berucap, "Bunuh." Maya mengangkat tangannya dan menekan. Bam! Sebuah aura menakutkan langsung menyelimuti naga itu. Tekanan garis keturunan. Diselimuti oleh tekanan darah Maya, naga itu langsung lemas. Sorot matanya penuh dengan ketakutan. Melihat Maya akan membunuhnya, dia buru-buru menimpali, "Aku bersedia tunduk." Sander menatap Maya. Wanita itu berucap, "Aku akan membuatnya menandatangani kontrak jiwa denganku sehingga jiwanya akan berada di bawah kendaliku. Hanya dengan satu pikiran, aku bisa menentukan hidup matinya." Sander mengangguk. "Baik." Tak lama kemudian, naga itu akhirnya memilih untuk menandatangani kontrak jiwa dengan Maya. Setelah menandatangani kontrak, Sander memerintahkan naga itu untuk menjinakkan naga-naga jahat lainnya. Tentu saja, dia tidak akan menjinakkan mereka satu persatu. Menjinakkan yang terkuat, maka sisanya akan mudah. Maya mendadak menggandeng tangan Sander. Dia berujar pelan, "Kamu tahu bagaimana caranya agar kita bisa menyatu dengan sempurna?" Sander menatapnya dengan bingung. "Penyatuan kita belum sempurna." Maya mengangguk pelan, wajahnya memerah. Ekspresinya membuat Sander terdiam sejenak, kemudian dia sepertinya mengerti sesuatu. Sander berucap, "Tuan Pagoda, pergilah bermain sebentar." Pagoda kecil kehabisan kata-kata. Bersambung.